yang kita amankan yaitu suami dari pemilik rumah tersebut. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus tentang penemuan tulang belulang di bawah lantai kamar rumah yang baru saja dibeli seorang warga Blitar, Jawa Timur. Mirisnya, tulang belulang tersebut merupakan tulang dari tubuh istri pemilik rumah. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula pada seorang pria bernama Supriyo Handono berusia 30 tahun. Warga desa Bacem, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dahulu saat Handono masih bujangan, dirinya merantau ke Sulawesi Tenggara untuk bekerja. Namun kepergiannya ke sana tidak disangka malah menemukan jodoh wanita pujaan hati yang akhirnya dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Wanita tersebut bernama Fitriani, berusia 21 tahun, warga Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pernikahan itu, mereka memulai hidup baru di sana. Pada tahun 2016, Handono dan Fitriani dikaruniai seorang bayi laki-laki yang saat ini berusia 7 tahun. Mereka pun sangat bahagia menyambut kehadiran dari sang buah hati. Tidak lama berselang pada tahun yang sama, mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dari Handono di Blitar, Jawa Timur. Keputusan itu pun diambil lantaran mereka ingin merawat ibu dari Handono yang hanya tinggal sendirian di dalam rumah. Setelah bertahun-tahun tinggal di Blitar, mereka kembali dikaruniai seorang anak laki-laki yang pada saat ini berusia 4 tahun. Selama tinggal di Blitar, Handono bekerja sebagai petani sambil membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Handono dan Fitria juga membuka usaha produksi tempe. Meskipun tidak bertahan lama, terpaksa usaha itu pun harus gulung tikar. Setelah menjalani rumah tangga bertahun-tahun lamanya, ada satu kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Pada bulan Oktober 2021, hubungan rumah tangga mereka mulai adanya kerenggangan dan sering terjadi keributan. Hal itu terjadi setelah mereka membuka usaha kafe di desa Sidorejo. Keributan itu pun dipicu karena Fitriani telah berselingkuh dengan seorang pria warga desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Setelah perselingkuhannya itu diketahui, Handono sangat marah dan mendatangi pria tersebut lalu menyerahkan istrinya kepada pria idaman lain pilihan dari sang istri. Sejak itulah mereka pun berpisah dan kedua anak mereka tinggal bersama dengan Handono di rumah warisan dari orang tua Handono. Pasca dari perpisahan itu, memasuki 2 tahun kemudian pada tahun 2023, rumah warisan yang dihuni oleh Handono dijual olehnya. Rumah tersebut dijual seharga 105 juta rupiah yang dibeli secara tunai oleh kakak iparnya sendiri bernama Sugeng Triadi. Sugeng ini merupakan suami dari kakak Handono yang bernama Domiratul Husna. Dari hasil penjualan rumah itu, Handono kembali membuka kafe di daerah Wates, Kabupaten Kediri. Setelah 2 bulan dari penjualan rumah itu, semua berjalan normal seperti biasa. Sugeng selaku pemilik baru dari rumah tersebut memerintahkan pekerja untuk merenovasi rumah. Dan di tengah-tengah pekerja mulai bekerja, para pekerja itu pun merasa penasaran dengan adanya kamar yang terkunci gembok dari luar. Sebelumnya memang kamar tersebut dilarang dibuka oleh Handono dengan alasan jika di dalam kamar terdapat koleksi barang-barang pusaka miliknya. Setelah mendapatkan izin dari pemilik rumah baru, pekerja itu pun akhirnya membuka gembok pintu kamar tersebut. Saat pintu berhasil dibuka, terlihatlah adanya tambalan cor baru di lantai kamar yang berbeda dengan lantai sekelilingnya. Lantaran tidak adanya perintah, pekerja belum berani untuk membongkar coran di lantai tersebut. Hingga memasuki 1 minggu kemudian, tepatnya hari Selasa, tanggal 21 November 2023.
Setelah pekerja mendapatkan izin untuk membongkar lantai kamar, dan setelah dibongkar, para pekerja pun sontak terkejut ketika menemukan adanya kerangka manusia di kedalaman 1,5 meter. Melihat temuan itu pun langsung menghubungi pemilik rumah dan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, polisi dan tim Inavis segera tiba di lokasi pada sore harinya sekitar pada jam 17.00. Pihak kepolisian segera melakukan evakuasi kerangka yang ditemukan dalam posisi meringkuk di dalam lubang galian tersebut. Selain itu, ditemukan adanya perhiasan dan sebuah kain. Demi kepentingan penyelidikan, kerangka yang belum diketahui identitasnya itu segera dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara guna dilakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, Dr. Tuti Purnawati mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 25 tahun. Bukan hanya itu saja, kerangka manusia yang diduga terkubur sejak 1 tahun hingga 1,5 tahun yang lalu. Hal itu pun diketahui dari tulang belulang pada bagian jaringan yang ditemukan oleh dokter forensik. Polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus ini. Pihak kepolisian pun memanggil 4 orang saksi untuk dimintai keterangan. Saksi yang dipanggil termasuk pemilik rumah lama yaitu Handono dan juga pembeli rumah baru yaitu Sugeng dan Domiratul, kakak dari Handono. Setelah melakukan pendalaman kasus, diketahui jika kerangka yang ditemukan itu adalah Fitriani, istri dari Handono. Hal itu telah dikonfirmasi dengan pihak keluarga dari korban yang berada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Keluarga mengaku sudah hampir 3 tahun hilang kontak dengan korban. Pihak keluarga dan Handono sempat menanyakan kabar keberadaan dari korban yang tidak pernah terlihat. Handono sang suami mengaku jika sang istri sudah pulang ke kampung halamannya dan tidak mengetahui keberadaannya lagi, sehingga pihak keluarga dan warga sekitaran tidak menaruh rasa curiga. Berdasarkan dari kronologi dan keterangan saksi, awal hilangnya Fitriani otomatis kecurigaan polisi mengarah kepada Handono selaku suami korban. Polisi segera mendalami penyelidikan dan kembali menggali keterangan dari suami korban. Hingga kesimpulan akhir dari penyelidikan polisi adalah menangkap Handono pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pada jam 16.00. Dan pada 2 hari berikutnya tanggal 24 November 2023, Handono ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan atas istrinya sendiri dengan didukung sejumlah barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi. Pelaku Handono mengakui perbuatannya. Di dalam pengakuannya, dia tega menghabisi nyawa Fitriani lantaran merasa sakit hati karena sang istri terang-terangan lebih memilih untuk hidup bersama dengan selingkuhannya. Dia tidak mau lagi kembali kepada Handono. Mendengar hal itu, Handono pun tersulut emosi dan pembunuhan pun terjadi. Kejadian berawal pada bulan Oktober 2021 ketika Handono sudah menyerahkan istrinya kepada selingkuhannya itu. Lalu seminggu berikutnya, Fitriani kembali pulang ke rumah Handono untuk menjenguk kedua anaknya. Ketika itulah mereka bertemu lagi di dalam rumah yang membuat terjadi pertengkaran hebat yang dipicu dikarenakan Fitriani tetap lebih memilih hidup bersama dengan selingkuhannya. Handono yang tidak dapat menahan emosinya lalu mengambil kayu dan melayangkan kayu ke kepala Fitriani. Seketika Fitriani pun terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Handono mengangkat tubuh Fitriani ke dalam kamar agar perbuatannya itu tidak diketahui oleh anak-anaknya dan mengunci pintu rumah depan dan belakang sambil melihat situasi sekitar. Saat dirasa sudah aman, Handono melepaskan baju sang istri yang sudah tidak bernyawa itu dan membersihkan sisa-sisa noda darah
pada tubuh Fitriani, lalu membungkusnya menggunakan selimut. Sekitar pada jam 12 siang, Handono mulai menggali sebuah lubang di dalam kamar rumahnya. Selama hampir 6 jam, Handono membuat lubang galian tersebut hingga mencapai kedalaman 1,5 meter. Dan setelah selesai maghrib, Handono pun melanjutkan aksinya dengan meletakkan tubuh Fitriani dalam posisi duduk lalu menimbunnya di sana. Setelahnya, Handono mengunci kamar menggunakan gembok dari luar. Dan setelah 1 tahun kemudian, Handono mengecor bagian atas dari galian sampai pada akhirnya kerangka dari Fitriani pun ditemukan pada tanggal 21 November 2023. Subagio yang berusia 53 tahun selaku kakak ipar tertua mengetahui jika hubungan rumah tangga antara korban dan pelaku ini mengalami keretakan yang dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Subagio sebagai saksi hidup ketika Handono menyerahkan sang istri kepada selingkuhannya dan memilih untuk berpisah. Ada kabar kalau si korban ini atau istrinya Esa itu selingkuh. Punya teman dekat lah. Waktu itu saya juga pernah ikut menjadi saksi. Si Noah itu memasrahkan istrinya kepada pria lain, ya laki-laki itu. Statusnya sudah pisah ya Pak ya? sudah pisah. Selain itu, Subagio juga membenarkan jika sekitar 1 minggu setelah penyerahan tersebut, Fitriani terlihat pulang ke rumah Handono untuk menemui kedua anaknya. Subagio mendengar cerita dari sang istri dan tetangga sekitaran yang melihat Fitriani datang lagi ke rumah Handono, dan setelahnya Fitriani pun hilang, tidak pernah terlihat lagi. Arif Idarsa yang merupakan istri dari Subagio dan juga kakak dari Handono pernah bertanya kemana perginya Fitriani. Akan tetapi Handono mengatakan jika Fitriani sudah pergi ke Surabaya. Keluarga dan warga pun menyangka jika Fitriani sudah kembali ke kampung halamannya menggunakan kapal feri. Dari kejadian ini, pihak kepolisian pun mengamankan barang bukti berupa 1 buah selimut, kain, anting-anting, dan foto kerangka manusia. Melihat kronologi dari pembunuhan Handono, Handono pun akan dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Guys, salah satu bukti dan pembelajaran untuk diri kita. Jika perselingkuhan dan perzinahan menjadi sumber petaka, sebaiknya kita hindari. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?